Shalom, perkenalkan nama saya Relni Miranda Sanda dan ini teman-teman saya. Peter Time. Saya Yuniora Galomi. Saya Julin Totukalai. Saya Pinky Melinda Adoy. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang rasul-rasul dan pelayanannya. Rasul-rasul dan pelayanannya. Pada permulaan pelayanannya, Yesus memilih 12 orang untuk mengadakan perjalanan bersama dengan dia. Orang-orang ini mempunyai tanggung jawab yang penting. Mereka akan terus mewakili dia setelah ia kembali ke surga. Reputasi mereka masih terus memengaruhi gereja lama setelah mereka meninggal. Jadi, pemilihan ke-12 orang itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Terdapat pada kitab Lukas 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Sebagian besar rasul-rasul itu berasal dari daerah Kapernaum yang dianggap rendah oleh masyarakat Yahudi yang terhormat karena Kapernaum adalah pusat dari bagian negara Yahudi atau belum lama berserang ditambahkan. Sebenarnya, daerah itu dikenal sebagai Galilea, orang bukan Yahudi. Yesus sendiri berkata, "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati." Namun, Yesus membentuk ke-12 orang ini menjadi pemimpin yang tangguh dan juru bicara yang fasih tentang iman Kristen. Kesuksesan mereka menjadi bukti tentang kuasa pembaharuan Tuhan Yesus. Tak seorang pun penulis Injil yang meninggalkan gambaran fisik dari ke-12 orang tersebut. Rasul-rasul dan pelayanannya. Rasul yang pertama adalah Simon Petrus. Petrus, murid yang bernama Simon Petrus, adalah seseorang yang penuh dengan kekotrasan di Kaisarea Filipi. Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Segera Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tetapi 7 ayat kemudian kita membaca, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Beralih dari satu tindakan ekstrem kepada tindakan ekstrem yang lain merupakan sifat khas Petrus. Ketika Yesus hendak membasuh kaki Petrus, di ruang atas, murid yang emosional ini berseru, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Namun, ketika Yesus bersikeras, Petrus berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Yohanes pasal 13 ayat 8-9. Pada malam terakhir, mereka bersama-sama, Petrus berkata kepada Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Namun dalam beberapa jam saja, Petrus bukan saja menyangkal Yesus, tetapi bahkan mengutuk dia. Sifat gampang berubah pendirian dan sulit diduga ini sering mengusahkan Simon Petrus. Namun Roh Kudus membentuknya menjadi seorang yang mantap, pemimpin yang dinamis. Dari gereja mula-mula, seorang yang setegar batu karang, Petrus berarti batu karang. Dalam segala hal, para penulis Perjanjian Baru menggunakan 4 nama yang berbeda ketika mengacu kepada Petrus. Pertama adalah nama Ibrani, Simeon, yang kira-kira berarti mendengar. Yang kedua adalah Simon, bentuk Yunani untuk Simon. Yang ketiga adalah Kefas, bahasa Aram untuk batu karang. Namun yang keempat adalah Petrus, bahasa Yunani untuk batu karang. Para penulis Perjanjian Baru lebih sering menggunakan nama ini dibandingkan ketiga nama yang lain. Ketika Yesus bertemu orang ini untuk pertama kalinya, ia berkata, "Engkau Simon anak Yohanes atau Yunus, engkau akan dinamakan Kefas." Yunus adalah nama Yunani yang artinya burung merpati. Beberapa versi baru menerjemahkannya sebagai Yohanes
Petrus dan saudaranya Andreas adalah nelayan di Danau Galilea. Ia berbicara dengan aksen orang Galilea dan kebiasaan-kebiasaannya yang aneh membuat orang mengenalinya sebagai seorang penduduk asli daerah perbatasan Galilea, saudaranya Andreas yang membawanya kepada Yesus. Ketika Yesus terpaku di kayu salib, Petrus kemungkinan berada bersama-sama dengan kelompok dari Galilea yang berdiri jauh-jauh dari melihat senyumannya itu. Ia menulis, "Aku sebagai teman penatua dari saksi penderitaan Kristus." Simon Petrus selalu menepati urutan teratas dalam daftar para rasul dalam setiap kitab Injil. Hal ini memberi kesan bahwa para penulis Perjanjian Baru menganggap dia sebagai yang paling penting di antara kedua belas murid. Ketika Yesus terpaku di kayu salib, Petrus kemungkinan berada bersama-sama dengan kelompok dari Galilea yang berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ia menulis, "Aku sebagai teman pertama dan saksi penderitaan Yesus." Simon Petrus selalu menepati urutan teratas dalam daftar para rasul dalam setiap kisah Injil. Hal ini memberi kesan bahwa para penulis Perjanjian Baru dianggap dia sebagai yang paling penting di antara kedua belas murid. Ia tidak menulis sebanyak Yohanes dan Matius, tetapi ia muncul sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di gereja yang mula-mula. Sekalipun ada 120 pengikut Yesus yang menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Alkitab hanya mencatat perkataan Petrus pada hari setelah Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus. Ia memperkenalkan Yesus pada dua orang murid yang berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Tertarik dengan pemberitahuan tersebut, kedua orang tua itu meninggalkan Yohanes dan mulai mengikuti Yesus. Yesus memperhatikan mereka dan mengatakan apa yang mereka cari. Dengan segera mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus mengajak mereka ke rumah di mana ia tinggal dan mereka menginap di sana dengan dia. Seorang dari mereka bernama Andreas. Dalam Yohanes 1 ayat 38-40, Andreas segera mengikuti saudaranya Simon Petrus. Ia berkata kepada Petrus, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas adalah sebuah nama Yunani yang berarti gagah. Petunjuk lain dalam Injil menunjukkan bahwa Andreas kuat secara fisik dan seorang yang setia juga beriman. Ia dan Petrus mendiami sebuah rumah bersama. Mereka adalah anak dari seorang yang bernama Yunus dan Yohanes, seorang nelayan kaya. Kedua orang muda itu telah bergabung dengan ayah mereka dalam usaha penangkapan ikan. Andreas lahir di Batista di tepi utara Danau Galilea. Meskipun Injil Yohanes mengabarkan pertemuan pertama Andreas dengan Yesus, ia tidak menyebutkan Andreas sebagai murid sampai beberapa lama kemudian. Injil Matius memberitahu bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusuri pantai Danau Galilea, ia memanggil Andreas dan Petrus dan mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Yang ketiga, Yakobus anak Alfeus. Injil hanya menyebutkan sekilas mengenai Yakobus anak Alfeus dalam Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 15. Banyak pakar yakin bahwa Yakobus adalah saudara Matius karena Alkitab mengatakan bahwa ayah Matius juga bernama Alfeus. Markus 2 ayat 14 lainnya beranggapan bahwa Yakobus yang ini dikenal sebagai Yakobus muda, tetapi kita tidak mempunyai bukti bahwa kedua nama ini merujuk pada orang yang sama. Jika anak Alfeus adalah sama dengan Yakobus muda, kemungkinan ia adalah sepupu Yesus sendiri. Beberapa penafsir Alkitab berteori bahwa murid yang satu ini memiliki kemiripan fisik dengan Yesus yang bisa menjelaskan mengapa Yudas Iskariot perlu untuk memperkenalkan Yesus pada malam ia dikhianati.
Beberapa legenda mengatakan bahwa Yakobus ini mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Yang keempat, Yakobus anak Zebedeus. Setelah Yesus memanggil Simon Petrus dan saudaranya Andreas, ia pergi sedikit lebih jauh lagi di tepi pantai Danau Galilea dan memanggil Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang juga sedang membereskan jala mereka di dalam perahu seperti Petrus dan Andreas. Yakobus dan saudaranya dengan segera menangkapi ajakan Kristus. Yakobus adalah rasul pertama dari ke-12 rasul yang harus mati sebagai martir. Memerintahkan agar Yakobus dihukum mati dengan pedang. Tradisi mengatakan bahwa hal ini terjadi pada tahun 44 ketika Yakobus masih sangat muda tentunya. Meskipun Perjanjian Baru tidak menjelaskan tentang kematian para rasul yang lain sebagai martir. Tradisi mengatakan kepada kita bahwa mereka semua mati demi mempertahankan imamnya, kecuali Yohanes. Injil tidak pernah menyebutkan Yakobus sendirian. Para penulis Injil selalu menyebut Yakobus dan Yohanes, bahkan ketika mencatat kematiannya, Kisah dan Yohanes mulai mengikuti Yesus pada hari yang sama, dan keduanya hadir ketika Yesus dipermuliakan. Yesus menyebut kedua orang ini anak-anak guru. Penganiayaan yang merenggut nyawa Yakobus telah membangkitkan semangat baru pada jemaat Kristen pada saat itu. Tidak diragukan lagi, Herodes Agripa berharap bisa menghancurkan gerakan Kristen dengan membunuh pemimpin-pemimpin mereka, seperti Yakobus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Yang kelima, Yohanes. Markus memberi tahu bahwa Yohanes adalah saudara Yakobus, anak Zebedeus. Markus menceritakan bahwa Yakobus dan Yohanes bekerja bersama dengan orang-orang upahan ayah mereka. Beberapa pakar menduga bahwa ibu Yohanes adalah Salome, yang ikut serta menyaksikan penyaliban Yesus. Jika Salome adalah saudara ibu Yesus seperti yang tersirat dalam Injil Yohanes, tentunya Yohanes adalah sepupu Yesus. Yesus menjumpai Yohanes dan saudaranya Yakobus sedang membereskan jala mereka di pinggir Danau Galilea. Yesus menyuruh mereka pergi agak jauh dari pantai dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Mereka mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak, suatu mukjizat yang meyakinkan mereka akan kuasa Yesus. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, mereka akan kuasa Yesus. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Simon Petrus ada bersama dengan mereka. Yang keenam, Yudas yang bukan Iskariot. Yohanes menyebutkan seorang dari para murid itu sebagai Yudas yang bukan Iskariot. Tidaklah mudah untuk menentukan identitas murid yang satu ini. Hieronymus menjuluki Trionius, orang dengan 3 nama. Perjanjian Baru menyebutkan beberapa orang dengan nama Yudas, Yudas Iskariot, Yudas saudara Yesus, Yudas dari Galilea, dan Yudas yang bukan Iskariot. Jelas sekali, Yohanes bermaksud untuk menghindari kebingungan ketika ia merujuk kepada orang ini, terutama karena murid yang lain yang bernama Yudas itu mempunyai reputasi yang sangat buruk.
Matius menyebut orang ini Lebeus yang nama keluarganya adalah Tadeus. Markus hanya menyebutnya Tadeus. Lukas menyebutnya sebagai Yudas anak Yakobus. Alkitab versi King James melakukan kesalahan ketika menerjemahkan Injil Lukas dengan mengatakan bahwa orang ini adalah saudara Yakobus. Kita tidak tahu pasti siapa ayah Tadeus yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa ia adalah Yakobus, saudara Yesus. Dengan demikian Yudas merupakan kemenakan laki-laki Yesus. Tetapi ini tidak mungkin, karena para sejarawan gereja mula-mula melaporkan bahwa Yakobus yang ini tidak pernah menikah. Beberapa orang lain berpikir bahwa ayahnya adalah Rasul Yakobus, anak Zebedeus. Kita tidak dapat memastikannya. Sejarawan Eusebius menceritakan bahwa Yesus pernah mengutus rasul yang satu ini kepada Raja Abgar di Mesopotamia untuk berdoa agar raja itu disembuhkan. Menurut cerita ini, Yudas pergi ke Abgar setelah kenaikan Yesus ke surga, dan ia tetap berada di Mesopotamia untuk memberitakan Injil di beberapa kota di Mesopotamia. Tradisi lainnya menyatakan bahwa murid ini dibunuh oleh para penyihir di kota Suanir di Persia. Konon, ia dibunuh dengan pahentungan dan lemparan batu. Yang ketujuh, Yudas Iskariot. Semua Injil menempatkan Yudas Iskariot di urutan terakhir dari murid Yesus. Tidak diragukan lagi, ini menunjukkan reputasi buruk Yudas sebagai pengkhianat Yesus. Kata Iskariot ada dalam bahasa Aram secara harfiah berarti pria dari Keriot. Keriot adalah nama sebuah kota kecil dekat Hermon. Namun Yohanes mengatakan bahwa Yudas adalah anak Simon. Jika benar Yudas berasal dari kota Keriot, ia adalah satu-satunya orang Yudea di antara para murid Yesus. Orang-orang Yudea mengejek orang-orang Galilea sebagai penduduk perbatasan yang kasar. Sikap ini mungkin yang membuat Yudas merasa terasing di antara para murid yang lain. Injil tidak menceritakan secara jelas kapan Yesus memanggil Yudas Iskariot untuk bergabung dengan kelompok pengikutnya. Kemungkinan hal ini dilakukan pada saat mula-mula ketika Yesus memanggil banyak orang. Yudas bertugas sebagai bendahara para rasul, dan sedikitnya pada suatu kesempatan ia menunjukkan sifat kikirnya terhadap pekerjaan mereka. Ketika seseorang wanita bernama Maria datang untuk mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, Yudas mengeluh, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes memberi komentar bahwa Yudas berkata demikian bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Rasul yang ke-8 yaitu Matius. Pada zaman Yesus, pemerintah Romawi mengumpulkan beberapa macam pajak dari masyarakat Palestina. Pajak untuk mengangkut barang melalui jalan darat atau laut ditagih oleh pemungut pajak swasta yang membayar jumlah tertentu kepada pemerintah Romawi untuk mendapat hak menagih pajak ini. Biasanya pemungut cukai menarik pajak sebesar 5% dari harga beli barang-barang yang biasanya dan 12,5% untuk barang-barang mewah. Matius juga menarik pajak dari para nelayan yang menangkap ikan sepanjang Danau Galilea dan para pemilik perahu yang membawa barang-barang mereka dari kota-kota di seberang danau. Orang Yahudi menganggap uang para pemungut pajak sebagai uang haram. Jadi mereka tidak pernah mengambil uang kembali dari para penagih pajak tersebut. Orang Yahudi membagi para penagih pajak menjadi dua golongan. Yang pertama disebut gabai, mereka yang menagih pajak umum untuk pertanian dan pajak sensus dari masyarakat. Golongan yang kedua disebut moksa, yakni petugas yang mengumpulkan uang daripada pedagang keliling. Kebanyakan moksa ini adalah orang Yahudi karena mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Matius termasuk dalam golongan penagih pajak ini. Matius mungkin memiliki hubungan saudara dengan
hubungan saudara dengan Rasul Yakobus, karena masing-masing mereka disebut anak Alfeus. Terdapat dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ketiga dan kitab Markus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Meskipun seorang mantan pemungut cukai telah bergabung dengan kelompoknya, Yesus tidak bersikap lunak kepada para penagih pajak. Ia menyamakan mereka dengan perempuan sundal. Dan Matius sendiri menggolongkan para pemungut cukai dengan orang berdosa. Yang kesembilan yaitu Filipus. Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai murid yang bernama Filipus. Yesus pertama kali bertemu dengan Filipus di Betania di seberang Sungai Yordan. Sangat menarik bahwa Yesus memanggil Filipus sendirian, sementara ia memanggil sebagian besar murid. Filipus dengan bantuan Andreas membawa orang-orang itu untuk bertemu dengan Yesus. Sementara para murid makan perjamuan terakhir dengan Yesus, Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab bahwa mereka sudah melihat Bapa di dalam dirinya. 3 kejadian ini merupakan semua informasi mengenai Filipus yang bisa kita dapatkan dari kitab-kitab Injil. Yang ke-10, Simon orang Selot. Matius dan Markus merujuk kepada seorang murid yang bernama Simon orang Kanaan, sedangkan Lukas dan kitab Kisah Para Rasul menyebutnya Simon orang Selot. Kedua nama tersebut mengacu kepada orang yang sama. Selot berasal dari sebuah kata Yunani yang artinya orang yang penuh semangat atau orang Kanaan. Adalah sebuah transliterasi bahasa Inggris dari kata bahasa Aram Kana'ah yang juga berarti orang yang penuh semangat. Karena itu, murid ini rupanya berasal dari sekte Yahudi yang dikenal sebagai orang-orang Selot. Alkitab tidak menjelaskan kapan Simon orang Selot diundang untuk bergabung bersama para rasul yang lain. Tradisi mengatakan bahwa Yesus memanggil dia pada saat yang sama ketika ia memanggil Andreas dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yudas Iskariot dan Tadeus. Yang ke-11, Thomas. Injil Yohanes memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai murid yang bernama Thomas daripada gambaran yang kita terima dari Injil-Injil sinoptik atau kisah para rasul. Yohanes menceritakan bahwa Thomas juga disebut Didimus, yang berasal dari kata Yunani yang berarti kembar. Sama seperti bahasa Ibrani, Tom. Alkitab Vulgata Latin lebih senang menggunakan nama Didimus sebagai nama diri, dan gaya ini diikuti oleh sebagian besar versi Alkitab dalam bahasa Inggris sampai abad ke-20. Pada suatu kesempatan, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ia bermaksud kembali ke Yudea. Murid-muridnya memperingatkan dia untuk tidak pergi ke sana karena kebencian masyarakat Yudea kepadanya. Tetapi Thomas berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Para bapak gereja mula-mula sangat menghargai contoh yang diberikan Thomas. Agustinus berkomentar, ia telah ragu-ragu supaya kita tidak ragu-ragu. Tradisi mengatakan bahwa akhirnya Thomas menjadi misionaris di India. Konon, ia mati sebagai martir di sana dan dikuburkan di Milapore, yang sekarang menjadi daerah pinggiran kota Madras. Namanya terus dikenang oleh sebuah gereja yang bernama Martoma atau gereja Guru Thomas. Yang ke-12, Matias. Setelah kematian Yudas Iskariot, Simon Petrus mengusulkan agar para rasul memilih seseorang untuk menggantikan pengkhianat itu. Petrus memberikan beberapa persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh rasul yang baru. Para rasul menemukan 2 orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Yusuf yang juga dikenal sebagai Justus dan Matias. Mereka kemudian membuang undi untuk menentukan pilihan dan pilihan jatuh kepada Matias. Nama Matias melupakan nama lain dalam bahasa Ibrani untuk Matatias, yang berarti pemberian Allah. Eusebius berpendapat bahwa Matias mungkin melupakan salah seorang dari
orang yang diutus oleh Yesus untuk mengabarkan Injil. Beberapa pakar menyebutkan bahwa Matias didiskualifikasi sebagai rasul, dan kemudian para rasul memilih Yakobus, saudara Yesus, untuk menggantikannya. Namun, tampaknya ada lebih dari 12 orang yang dipandang sebagai rasul dalam gereja mula-mula, dan Alkitab tidak memberikan indikasi bahwa Matias telah meninggalkan kelompok rasul. Yang ke-13, Bartolomeus. Tidak mempunyai informasi yang cukup tentang identitas rasul yang bernama Bartolomeus. Ia hanya disebutkan dalam daftar para rasul. Selain itu, sementara Injil-Injil sinoptik setuju bahwa nama rasul tersebut adalah Bartolomeus, Yohanes menyebutnya sebagai Nathanael. Beberapa pakar percaya bahwa Bartolomeus adalah nama keluarga Nathanael. Menurut bahasa Aram, kata Bar berarti anak laki-laki. Jadi nama Bartolomeus secara harfiah berarti anak laki-laki Talmai. Alkitab tidak memperkenalkan Talmai kepada kita, tetapi ia mungkin diberi nama sesuai dengan nama Raja Talmai dari Gesur. Beberapa pakar yakin bahwa Bartolomeus mempunyai hubungan dengan keluarga Ptolemeus, keluarga yang berkuasa di Mesir. Dengan beranggapan bahwa Bartolomeus adalah orang yang sama dengan Nathanael, kita belajar sedikit lebih banyak tentang dirinya dari Injil Yohanes. Tradisi mengatakan bahwa Nathanael melayani sebagai misionaris di India. Venerable BD mengatakan bahwa kepalanya dipancung oleh Raja Astyages. Tradisi lainnya mengatakan bahwa Nathanael disalibkan dengan kepala di bawah. Yang ke-14, Paulus. Dalam tulisan-tulisan, kita melihat Paulus sebagai seorang sahabat yang murah hati dan ramah. Seorang yang memiliki iman yang kuat dan pemberani, bahkan dalam situasi yang sangat berbahaya. Ia sepenuhnya mengabdi kepada Kristus, baik dalam hidup ataupun mati. Kesaksiannya merupakan realitas rohani yang dalam. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13.